Hai, aku mau nanya sesuatu nih. Kalian pernah gak sih buat masalah? Ya, mungkin masalah sama keluarga, masalah saudara sih kayaknya paling sering. Atau masalah sama teman. Atau juga mungkin masalah sama pacar. Pernah gak? Oke, kali ini aku juga mau bahas tentang masalah. Tapi masalah kali ini adalah tentang masalah yang berdampak dengan masyarakat luas. Apa itu? Hai, kenalin aku Tri Ayu dari jurusan Antropologi dan Sosiologi Universitas Negeri Semarang. Kali ini aku mau kasih kalian informasi, ya sedikit materi tentang permasalahan sosial. Oke, bye. Pengertian masalah sosial. Yang pertama ada menurut Suryana Sekanto, masalah sosial merupakan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan nilai, norma, masyarakat, dan lembaga sosial masyarakat. Lalu ada juga menurut ahli yang lain yaitu Roshik and Warren. Menurutnya masalah sosial merupakan masalah yang ditimbulkan oleh masyarakat itu sendiri. Masalah sosial melibatkan sejumlah besar manusia dalam pemenuhan kehendak biologis dan sosial. Jadi udah lihat kan apa aja pengertian masalah sosial? Nah, masalah sosial itu ada loh faktor yang melatar belakanginya. Ada 4. Yang pertama ada ekonomi, yang kedua biologi, ketiga biopsikologis, dan keempat kebudayaan. Oke, aku akan jelasin. Sekarang kita masuk ke latar belakang munculnya masalah sosial. Yang pertama adanya bentuk penyimpangan sosial di lingkungan masyarakat, lalu adanya pengangguran atau pembatasan sumber alam, lalu juga ada bertambah atau berkurangnya penduduk, lalu ada ketimpangan yang muncul dalam proses kebijakan. Nah, ada 4 faktor dalam latar belakang munculnya masalah sosial yang ini. Yang pertama ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi berkaitan dengan pendapatan ataupun materi, seperti harta dan kekayaan. Faktor ekonomi juga berhubungan dengan upaya pemenuhan kebutuhan seperti sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, kita masuk ke faktor biopsikologis. Faktor biopsikologis berkaitan erat dengan kepribadian, yaitu unsur-unsur yang berhubungan dengan kejiwaan atau psikologi seseorang. Contohnya seperti gangguan jiwa yang dimiliki oleh seseorang. Kita lanjut ke faktor biologi. Faktor biologi ini berhubungan dengan fisik atau penyakit tertentu. Sebagai contoh, munculnya wabah penyakit menular dapat mendorong permasalahan sosial dalam bidang kesehatan. Lanjut ke faktor terakhir yaitu faktor kebudayaan. Berhubungan dengan kebiasaan, adat istiadat, nilai, norma, dan kondisi lingkungan masyarakat. Setiap masyarakat memiliki latar belakang budaya berbeda. Oleh karena itu, penanaman nilai budaya menyimpang dan perbedaan kebudayaan dapat menyebabkan masalah sosial. Oke, tadi udah dijelasin kan apa aja faktor-faktor penyebab masalah sosial. Nah, supaya kita bisa lebih paham tentang materi ini, kita akan langsung pakai contoh. Apa? Ayo, fenomena sekarang. Ya, pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 merupakan salah satu faktor penyebab masalah sosial. Ya, dia termasuk dalam faktor biologis, di mana wabah penyakit menular COVID-19 ini menyebabkan banyak sekali dampak. Sekarang kita bahas masalah sosial apa aja yang ada dalam kehidupan masyarakat. Contohnya masalah kependudukan, kemiskinan, kriminalitas, korupsi, konflik, disorganisasi keluarga, masalah lingkungan hidup, pelanggaran norma-norma masyarakat seperti pelacuran, perjudian, delinkuensi anak, alkoholisme, homoseksual, dan lesbian. Kita akan kaitkan ini dengan fenomena COVID-19. Fenomena COVID-19 memberikan dampak yang sangat kompleks bagi kehidupan masyarakat, terutama di bidang ekonomi. Adanya krisis ini menyebabkan banyak tenaga kerja yang harus kehilangan pekerjaan. Akibatnya, banyak ditemukan keluarga atau rumah tangga yang mengalami krisis ekonomi. Pekerja yang terkena PHK, ojek online, pedagang, dan sebagainya harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bagi mereka yang berada di kelas bawah akan mendapat bantuan terdampak COVID-19 oleh pemerintah.
Sedangkan mereka yang ekonominya berada di kelas menengah harus mencari solusi yang tepat agar mampu memenuhi kebutuhan. Krisis ini memicu berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, kriminalitas atau kejahatan, korupsi, konflik, kesenjangan sosial, ketidakadilan, disorganisasi sosial, hingga pelanggaran norma-norma masyarakat seperti pelacuran, perjudian, delinkuansi anak, pergaulan bebas, dan sebagainya. Hal ini mereka lakukan sebagai bentuk upaya dalam pemenuhan kebutuhan selama masa pandemi COVID-19. Ingat, setiap ada masalah selalu ada namanya solusi. Well, selalu ada upaya yang dilakukan. Oke, apa aja sih upaya dalam menghadapi masalah sosial ini? Upaya mengatasi masalah sosial berdasarkan sifatnya ada upaya preventif. Contohnya penanaman pemahaman agama, di mana mengajarkan kebaikan dan kebenaran sehingga setiap penganutnya dapat menghindari perbuatan yang dianggap buruk atau salah, memberikan pegangan dalam menjalani kehidupan, mengawasi perilaku masyarakat. Selain itu juga penerapan etika sosial dan perencanaan sosial. Lalu ada upaya represif, bersifat memperbaiki masalah sosial yang sudah terlanjur terjadi dalam masyarakat. Upaya represif dapat berupa penegakan hukum atau sanksi terhadap warga masyarakat yang melanggar kaidah-kaidah yang telah berlaku di dalam masyarakat. Lanjut ke upaya mengatasi masalah sosial berdasarkan prosesnya. Ada upaya persuasif, pengendalian masalah sosial yang dilakukan tanpa kekerasan. Persuasif dapat dilakukan melalui ajakan, saran, bimbingan individu atau kelompok untuk mematuhi nilai dan norma di lingkungan masyarakat. Lalu upaya koersif, pengendalian masalah sosial yang dilakukan dengan cara kekerasan atau paksaan untuk membentuk ketertiban sosial. Terdapat dua cara untuk melakukan upaya koersif. Yang pertama kompulsi, pemaksaan terhadap seseorang agar taat dan patuh terhadap norma-norma sosial yang berlaku. Yang kedua pervasi, penanaman norma-norma yang dilakukan berulang-ulang agar norma tersebut merasuk ke dalam kesadaran seseorang. Wow, gimana? Udah paham belum tentang materi masalah sosial? Oke, selanjutnya aku mau minta tolong nih buat teman-teman. Aku ada tugas buat kalian. Coba lihat di sekeliling rumah ya atau di daerah kalian ada nggak masalah sosial yang terjadi akibat pandemi COVID ini. Kalau ada, tugas kalian cuma perlu memotret masalah tersebut, lalu kalian upload di sosial media. Jangan lupa tuliskan description di caption ya. Terus nanti tag Instagram aku di @ayukusuma, oke? Sekian dari materi masalah sosial. Jangan lupa tugas yang tadi aku bilang, upload di Instagram dan jangan lupa tag Instagram aku. Kalian bisa lihat lebih jelasnya di description box below, oke? Sampai ketemu lagi dengan materi-materi yang lainnya. Goodbye.